Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvina Insani dari NIM F1C1222018 ingin mempresentasikan hasil identifikasi struktur senyawa asetofenon berdasarkan spektrum UV-Vis, IR, NMR yaitu ada CNMR, HNMR, dan MS. Nah, adapun latar belakangnya di mana dalam ilmu kimia organik penentuan struktur senyawa sangat penting untuk memastikan identifikasi fungsi senyawa seperti spektroskopi UV-Vis, IR, NMR, dan MS merupakan alat yang saling melengkapi dalam analisis. Pertama saya akan menjelaskan mengenai spektrum UV-Vis. Spektrum UV-Vis itu menunjukkan adanya serapan di sekitaran 240 sampai 380 nanometer yang merupakan transisi dari V ke V bintang. Ini menandakan adanya sistem konjugasi. Nah, khas senyawa aromatik seperti cincin benzen. Grafik tersebut itu menunjukkan bagaimana berbagai modifikasi sampel yaitu Al2O3 itu mempengaruhi sifat penyerapan UV-Vis. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai spektrum IR atau inframerah. Nah, spektrum IR ini menunjukkan adanya gugus karbonil dari pita serapan di sekitaran 1700 cm⁻⁻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 ⁻
3000 dan 765 cm pangkat minus 1. Ini mendukung keberadaan cincin aromatik. Ini menegaskan bahwa senyawa memiliki gugus keton dan cincin benzen. Spektrum ini secara keseluruhan menginformasikan keberadaan asetofenon. Nah, puncak-puncak serapan yang berbeda mengidentifikasikan gugus fungsi spesifik seperti gugus karbonil, cincin aromatik, dan gugus metil. Puncak-puncak ini juga dapat digunakan untuk membedakan asetofenon dari senyawa lain yang mungkin memiliki struktur kimia yang serupa. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai spektrum NMR. Yang pertama yaitu menjelaskan CNMR. Struktur molekul ini menunjukkan kerangka karbonil dari senyawa yang dianalisis. Angka-angka dalam struktur ini sesuai dengan angka-angka dalam tabel yang di bawah struktur. Puncak di sekitaran 197,85 ppm itu karbonil pertama, yang karbonil 1 ini menunjukkan karbonil CO yang C rangkap O yang biasanya muncul pada pergeseran kimia yang tinggi. Nah, pada puncak di sekitaran 137,23 ppm dan 133,04 ppm ini yang pada karbon 2 dan 3 ini menunjukkan karbon-karbon dalam cincin aromatik atau alkena. Nah, puncak di sekitaran 128,56 ppm dan 128,29 ppm itu karbon 4 dan 5 ini juga menunjukkan karbon-karbon dalam cincin aromatik. Nah, yang selanjutnya yaitu ada pada puncak di sekitaran 26,47 ppm atau dalam karbon 6 ini menunjukkan karbon alifatik atau karbon yang terikat pada hidrogen dan karbon lain. Nah, spektrum ini membantu mengidentifikasi berbagai jenis karbon dalam molekul dan bagaimana mereka terikat satu sama lain. Dengan menganalisis pergeseran kimia dan intensitas puncak, kita dapat menemukan struktur molekul senyawa organik. Selanjutnya itu spektrum NMR pada HNMR. Nah, pada gambar tersebut spektrum NMR atau nuclear magnetic resonance 1H yang digunakan dalam kimia untuk menganalisis struktur molekul dapat saya jelaskan di mana spektrum NMR 1H ini itu spektrum ini menunjukkan sinyal-sinyal yang dihasilkan oleh inti hidrogen atau proton dalam molekul. Nah, yang sumbu X atau ppm
menunjukkan pergeseran kimia yang memberikan informasi tentang lingkungan kimia proton. Nah, yang sumbu Y menunjukkan intensitas sinyal yang berhubungan dengan jumlah proton dalam lingkungan kimia tertentu. Struktur molekul yang ada yang di samping struktur molekul di bagian atas yang gambar ada struktur molekul yang menunjukkan posisi proton yang berbeda, yaitu ada A, B, dan C. Nah, proton A adalah proton pada cincin benzen yang berdekatan dengan gugus karbonil. Nah, yang proton yang B ini adalah proton pada cincin benzen yang tidak berdekatan dengan gugus karbonil. Yang pada cincin C yaitu adalah proton pada gugus metil, yaitu CH3. Dapat kita interpretasikan spektrumnya, di mana sinyal pada sekitaran 7,94 ppm atau yang A menunjukkan proton A itu yang terpengaruh oleh gugus karbonil dan cincin aromatik. Nah, sinyal pada rentang 7,68 hingga 7,32 ppm menunjukkan proton B. Selanjutnya yaitu sinyal pada 2,585 ppm itu menunjukkan proton C. Intensitas sinyal itu menunjukkan jumlah proton yang berkontribusi pada sinyal tersebut. Nah, yang dimana pada spektrum HNMR ini sinyal multiplex di sekitaran 7,3 sampai 7,9 ppm itu berada dari 5 proton aromatik. Nah, sementara sinyal singlet di 2,585 ppm berasal dari 3 proton metil. Nah, dengan rasio itu 5:3. Ini mendukung struktur asetofenol. Nah, selanjutnya pada data yang di atas struktur itu ada 89,56 MHz. Nah, itu menunjukkan frekuensi instrumen NMR yang 0,04 mili dibanding dengan 0,5 mili CDCl3. Nah, itu menunjukkan volume sampel dan pelarut yang digunakan, yaitu kloroform terdeturasi. Nah, tabel di bawah spektrum itu di bawah spektrum atau struktur itu memberikan detail pergeseran kimia, intensitas, dan frekuensi sinyal. Nah, di mana spektrum NMR itu memberikan informasi tentang lingkungan kimia proton dalam molekul yang membantu dalam identifikasi struktur molekul. Setiap sinyal pada spektrum sesuai dengan proton yang berbeda dalam molekul dan pergeseran kimia serta intensitas sinyal memberikan petunjuk tentang struktur dan jumlah proton. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai spektrum MS dan pola fragmentasi. Spektrum MS itu memperlihatkan puncak molekul, di mana puncak molekul yang sesuai dengan massa molekul asetofenon. Puncak fragmentasi lain menunjukkan pola kehilangan gugus metil dan cincin fenil. Ini menguatkan struktur senyawa sebagai senyawa aromatik dengan gugus keton. Fenon dalam spektroskopi massa menghasilkan beberapa puncak ion yang berbeda yang masing-masing sesuai dengan fragmen molekul yang berbeda. Puncak ion molekul M per Z pada 120 itu sesuai dengan ion asetofenon utuh. Nah, pada puncak dasarnya itu M per Z pada 105 semua sesuai dengan hilangnya gugus metil, yaitu CH3. Dari ion molekulnya. Nah, setelah itu menghasilkan ion benzoil, yaitu kehilangan CH3. Setelah itu puncak lain dalam spektrum massa asetofenon yaitu M per Z pada nilai 77 itu fragmen fenil, yaitu C6H5+. Setelah itu ada M per Z 43 itu ion CH3CO+, itu asetil. Nah, fragmentasi asetofenon itu mengikuti pola utama keton yang meliuti pembelahan alfa dan penataan ulang McClaffery. Pembelahan alfa terjadi pada ikatan karbon-karbon yang berdekatan dengan gugus karbonil, menghasilkan ion asil
dan ion alkil. R+. Penataan ulang McLavering melibatkan pemindahan hidrogen dari keton gamma ke gugus karbonil menghasilkan ion enol dan ion olefin. Pola fragmentasi asetofenon dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengkarakterisasi senyawa ini. Selain itu, pola fragmentasi dapat digunakan untuk memahami struktur dan sifat molekul. Baiklah, berdasarkan seluruh data, senyawa yang dianalisis adalah asetofenon, senyawa aromatik yang memiliki gugus keton. Dengan rumus molekulnya yaitu ada C8H8O sesuai dengan semua spektrum yang dianalisis. Adapun kesimpulan yang didapat, di mana sebagai kesimpulannya data UV-Vis, IR, NMR, dan MS itu konsisten menyatakan bahwa senyawa yang diteliti adalah asetofenon. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.